struktur ekonomi itu tidak berubah. Oil dependence, nggak berubah. Iya. Oil dependence. Jadi orang berpikir bahwa kita becoming green, becoming renewable, tapi ternyata sama. Inflasi situasinya tuh yang paling kecil dalam realitas kita itu yang terjadi dalam waktu dekat ini bentuknya akan seperti apa? Kalau saya sih lihatnya ya, kalau inflasi buat saya itu yang paling meter itu kalau buat saya harga nasi padang satu bungkus berapa Pak? Nah, Harga nasi padang satu bungkus pakai rendang itu biasanya 16.000 kalau di tempat biasa nih Pak. Ya Kalau 16.000. pagi sore beda lah. Kalau di Cinta Minang belakang sini nih ada aku tahu itu masih 18-20 ribu masih bisa. Ini pada dasarnya saya lihat pemerintah harus memilih. Yes. Dan saya jujur kalau dari sisi ekonom mungkin saya agak beda dari yang lain ya. Oke. Saya pro untuk defisit ini di atas 3% Pak. Ya. Oke. Indonesia ini Rasio di- defisit kita kerendahan Pak. India itu biasa itu running 5-6% Iya, iya. to GDP. Sehingga memang kalau yang aku lihat sekarang, kalau aku lihat negara ini sekarang harus memilih mau pleasing siapa. Masih mau pleasing investor global apa mau ngurusin rakyatnya, itu pertanyaan Pak. Halo, selamat datang di Bloomberg Technos POV Talk. Dan kali ini adalah episode perdana kita dan kita di sini akan membahas seputar dampak ekonomi yang bisa terjadi di Indonesia akibat perang yang ada di Timur Tengah kali ini. Dan kami sudah kedatangan expert atau POV expert kita, tapi sebelumnya saya juga ada teman di sini selain saya Maria, ada juga Bang Hotman. Halo Bang Hotman. Halo Maria, halo expert, POV expert. Thank you nih udah join di acara podcast kita hari ini. Semoga ya Mar ini bisa kayak kasih pencerahan lah ya Iya dong. buat audiens kita biar lebih banyak dapat insight lagi, karena buat sebagian orang ini kadang-kadang fakta yang mengerikan ya. Perang itu sesuatu yang semua orang mungkin tidak suka. Ya. Tapi karena ini jauh, kita nggak tahu nih impact-nya ke kita langsung bentuknya seperti apa. Iya. Mar, kita udah kedatangan dua expert nih. Dua-duanya jago di ekonomi dan mereka juga punya view yang sangat wide Pastinya. soal situasi sekarang, karena basicnya mereka juga orang daily basis itu kayaknya baca, ngeriset, nganalisis situasi current situation ya. Ini kita kedatangan Pak Fahrul. Pak Fahrul ini ekonom dari salah satu perusahaan sekuritas yang cukup besar juga di Indonesia, dari Trimega Sekuritas Indonesia. Dan kita juga kedatangan satu lagi Bapak ekonom kita yang juga cukup wow, namanya di industrinya, Pak Ibrahim dari Terima IFG. Terima kasih, Pak Hotman. Indonesia Financial Group. Indonesia Financial Group. Bapak-bapak sekalian, terima kasih sudah hadir hari ini. Semoga apa yang bapak-bapak sampaikan hari ini bisa jadi insight buat banyak orang ya. Pastinya. Oke. Pastinya jadi insight. Maria mau mulai? Nah, kita mulai sekarang deh. Ya. Gimana Oke, nih, silakan. Kalau Maria yang ngedrive mungkin lebih enak nih, aku akan bantu-bantu aja sih. Ini nih kayaknya beda, bukan bantu-bantu aja sih Bang Ot ya kan. Tapi kita akan saling bersatu nih bersama-sama untuk ngasih tahu ke POV people kita supaya mereka punya insight yang luar biasa terkait dengan perang Timur Tengah yang saat ini ada. Dampaknya apa sih buat Indonesia? Nah, Bapak berdua Cie, ini kan tadi pagi gitu ya, kita tuh bangun dengan kaget gitu. Oh ternyata IHSG kita turun sekian gitu. Katanya karena imbas dari perang Timur Tengah. Nah kalau menurut Pak Ibrahim maupun Pak Fahrul, benar atau enggak? Ke Pak Fahrul dulu deh. Yang lagi mungkin ngawang sambil bayangin, iya IHSG kita turun. Gimana nih Pak? Iya pada dasarnya valid. Valid. Memang itu permasalahannya. Waduh. Jadi kan memang pada dasarnya itu kalau kita tanya konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat, ini konfliknya udah menahun sebenarnya. Sudah menahun, udah lama, dan akhirnya kemarin pecah. Kemarin pecah, dan masalahnya kalau Iran itu sebenarnya masalahnya Selat Hormuz. Ya. Selat Hormuz, selat yang dekat Iran itu, yang dekat Oman, dekat sana ya, itu 20% dari suplai minyak dunia lewat sana. Itu membuat ya, karena kemarin itu akhirnya Iran juga memutuskan untuk men-stop, nggak boleh lewat Selat Hormuz. Kalau lewat
kenapa-napa ntar. Iya, Kemarin iya. udah ada kapal yang ditembak loh. Tanker ya. Betul. Iya, Tanker udah ditembak di situ. Ya. Itu mendatangkan ketidakpastian akan suplai minyak di dunia. Oke, jadi situasinya ini nggak pasti gitu ya, Nggak Pak, ya? pasti. Cina aja panik, Mbak. Iya, betul. Kemarin Cina sudah kasih warning tuh ya, harus Cina berhenti panik, tuh, Cina berhenti panik. serangan militernya. Cina aja panik. Itu sebenarnya itu memberikan sinyal bahwa ini kepada kemana-mana ya, kepada seluruh ekonomi global. Kalau ini berlanjut, bisa jadi suplai minyaknya Iya. kurang. Oke. Suplai minyaknya berubah. Yang mau nggak mau, itu akan memaksa kita melakukan penyesuaian. Oke. Dan bursa membaca itu pada dasarnya. Oke, ini bakal ada penyesuaian. Apa yang akan terjadi? Oke, kalau harga minyak naik, berarti ongkos yang yang related amonia, pupuk itu juga naik. Satu contoh, Jadi, turunan. kosmet semua gitu ya, Pak. Terus harga petrochemical. Iya, sampai kemarin Barito. sudah Kemarin melakukan Barito dia force ada major kena kan. force major ya, ada Iya. newsnya. Itu bisa kejadian, bisa naik. Terus juga harga BBM dan lain-lain. Nah, ini memang kalau kita lihat, kalau ditanyain pasar valid. Pasar memang melihat itu, dia forward looking sekali. Oke. Semengerikan itu dampaknya nanti, Pak. Kalau berlangsung. Kalau sampai berlarut-larut sih seram, Mbak. Kalau masih berlarut-larut. Karena itu cuman yang saya percaya di dunia ini bahwa ada dua hal. Selalu ini di dalam benak manusia itu ada dua hal itu bertempur. Hal yang emosional dan hal yang rasional. Nah, Iya, selalu. iya. Ada hal yang emosional, kayak Dan- gitu kemarin ya. Hmm. Emosional Pak, Iran pasti pemimpinnya mati, pasti marahnya setengah mati itu Pak. Betul, Iya, betul. iya, Iya. betul. Tapi di satu sisi komoditas andalan utama mereka tetap minyak. Nah, hidup nggak bisa sendirian, Iya. harus Iya. dagang. Nah, ini mari kita lihat dinamika antara yang emosional dan rasional ini Oke. muncul antara dua-dua ini. Kan kalau kita berantem sama teman kita kan, Gitu ya, Pak. iya, oh iya dong kalau lagi berantem tapi wah ujung-ujungnya gue butuh juga itu teman gue dan lain-lain. Iya. Nah, itu yang Oke. proses yang lagi kita lihat, tapi skalanya lebih besar, ini skala Internasional global. gitu ya, global. skala internasional yang kita berharap mudah-mudahan janganlah berlama-lama. Karena yang terdampak itu yang lain-lain ini kita termasuk yang bisa terdampak. Kalau kita lihat pasar saham nggak Indonesia aja. Kospi semalam Korea 8% lebih turun. Iya, tadi pagi 18%. Karena negara-negara kayak Korea itu, terutama juga Thailand, itu importir minyaknya, Betul. impor minyaknya dahsyat. Rasio internet ekonominya jauh lebih tinggi mereka daripada Indonesia. Iya. Kira-kira kayak gitu. Pak Baim, kira-kira menambahkan Iya. apa yang kira-kira bisa sensitif buat kita melanjutkan penjelasan dari Mas Farul tadi kira-kira. Ya, tadi udah More shaping, disampaikan Mas Farul ya. But the catastrophic is, kalau kita seorang economic historian, kita akan melihat what had happened in 1979. Dan itu juga tentang Iran. Ya, Revolusi exactly the Iran. same story, revolusi Iran. Dan kalau buat saya, what is interesting adalah almost 47 afters 1979, struktur ekonomi itu tidak berubah. Oil dependence. Nggak berubah. Oil dependence. Jadi orang berpikir bahwa kita becoming green, becoming renewable, tapi ternyata sama. 1979 what happened? Produksi langsung turun karena pergantian rezim. Kemudian tadi Mas Farul juga ceritakan ada supply shock ya. Supply shock itu input jadi mahal, pabrik jadi tutup, kemudian produksi jadi nggak ada gitu ya. Yang awalnya di Iran kemudian merembet ke seluruh dunia. Kemudian respon kebijakannya nih yang menarik ya. What makes the crisis is becoming catastrophic adalah pendekatan policy makers melakukan reaksi. Dan ini menurut saya lesson learn yang menarik. Waktu itu the Fed presidennya adalah Volcker ya. Volcker tahun 79. Ya, what Volcker did adalah karena tahu nih inflasinya naikin tingkat suku bunga setinggi mungkin. Ya. Oke. Karena targetnya adalah inflasi harus turun nih. Ya, at the cost of majority of industrial manufacturing tutup atau collapse gitu. Jadi ini yang menarik adalah how long, how deep, and severity-nya berapa lama. Gitu ya. Kalau kita berakhir, tentu kita semua sih, saya sih sangat berharap ya. What is the conclusion adalah Senat melakukan impeachment, Trump berakhir dan serangannya selesai. Tapi faktanya mereka juga punya radical support yang luar biasa sekali dan at worst case kita masih expect it can happen 1 month more atau even 1 tahun lagi gitu dan semua amunisi semua preparation kita harus siapkan. Kenapa? Karena yang tadi Mas Farul sampaikan
impact dari kenaikan supply side itu kayak orang kena penyakit kanker. Diobatin dari jalur manapun kayak nggak ada benernya. Once kita punya kenaikan inflasi, oke, kenaikan harga ya bahan bakar, itu buat negara seperti di Indonesia, as we are net importers of energy, berarti APBN harus meningkatkan subsidinya. Ya. Dinaikkan tuh untuk bisa bisa ngobatin kenaikan harganya, maka dari 70 sekarang jadi mungkin 180. Berarti pemerintah harus siap budget ke sana. Kalau pemerintah siap membiayai itu, muncul budget defisit lebih gede. Oke. Budget defisit lebih gede, investor makin nggak yakin karena makin menganga fiscal gap-nya. Oke, opsi kedua, ya udah nggak usah diapa-apain. Kalau nggak usah diapa-apain, ya langsung terpastru ke kita semua, ke industri, tadi petrochemical kena, ke yang lain kena. Jadi kalau kita tebeng, yang kena fiskalnya, kalau kita lepas, yang kena industrinya secara langsung. So both options itu punya resiko yang berbahaya buat perekonomian Indonesia. If you look at what happened in 1979, koreksinya adalah langsung monetary policy-nya yang merespon dengan kenaikan suku bunga dan ternyata not even better juga sih. Oke, Pak, ini kan jadi menarik tadi. Pak Ibrahim udah sebutkan nih ya, jadi harus ada kebijakan yang luar biasa terkait juga dengan APBN. Fiskal itu harus dibenerin, moneter juga harus dibenerin. Nah, yang jadi pertanyaan nih ya, kan mungkin banyak orang juga termasuk saya baca gitu, statement-statement dari pemerintah gitu kan, ada Pak Purbaya juga statement, Pak Bahlil juga statement bahwa Indonesia tuh masih oke, masih aman lah gitu. Nah, tapi kalau tadi dari jawaban Pak Ibrahim, kan berarti pemerintah tuh harus mulai siap-siap kita. Nah, itu gimana tuh? Kalau menurut saya cara pandang melihat pemerintah itu adalah cara pandang seorang orang tua men-treat anak-anaknya. Ketika orang tua punya masalah, they will not tell the kids. You have to discuss it with your wife in the closed door. Dan tell the kids about all the possible optimism yang bisa dijaga. Kenapa? Ketika kamu ceritakan secara transparan ke anak-anak mungkin akan demotivated, panik gitu. The problem we have adalah initial point kita sebelum terjadinya Iran turbulence itu juga udah nggak begitu luar biasa kuat. Jadi current account surplus kita 0,8 billion, which is agak menipis. Kemudian debt-nya 40% gitu ya. Kemudian PMI agak naik ke 53 tapi ya masih belum beranjak dari kepala 5. Nah, kemudian dihajar dengan ini semua. Jadi kalau menurut saya that's how Pak Purbaya should react gitu ya, menenangkan pasar, ya kemudian membangun optimisme bahwa kita masih kuat ya, bahwa faktanya BBM kita mungkin cuma sampai 20 hari. That's something yang should be contingency planning gitu untuk melakukan. Tapi kalau pemerintah juga kelihatan panik, the problem adalah ekspektasi masyarakat akan terakumulasi. Dan di mana-mana cerita krisis ya, expected inflation itu biasa mendahului real inflation. Dan nanti akan menggulung gitu. Jadi mau nggak mau, kalau dalam tanda kutip janji surga tuh mesti dikasih dulu gitu ya Pak, supaya tenang gitu. I'm not saying janji surga ya, tapi bagaimana agar pemerintah harus menyikapi ini dengan calm ya. Dan saya pikir economic teamnya government juga harus sit together. Karena sekali lagi seperti tadi saya bilang, whatever happen di supply side inflation, ya kebetulan saya juga dosen di UI. Inflasi itu kalau dari sisi supply itu obatnya susah. Obatnya susah. Inflasi kalau dari sisi demand, ya kalau permintaan dan penawaran itu lebih gampang. Karena efektivitas kebijakan moneter untuk menetralkan demand side inflation itu lebih gampang daripada cost push inflation. Sekarang inflasi kita itu existing udah 4,7% year on year. Ini belum Ramadan selesai udah 4,7%. Ya, itu demand side. Ditambah nanti ada supply side factor. Jadi I think this is quite serious thing yang government should sit together and see beberapa opsi, dan setiap opsi saya akan punya drawback, akan punya dampak gitu. Gini Pak, sebagai anak-anak nih ya, nggak salah dong kalau kita anak-anak itu kan juga punya knowledge sendiri ya. Anggaplah kalau pemerintah itu orang tua kita anak-anaknya, warga ini anak-anaknya, coba belajar sesuatu dari situasi sekarang. Mas Fahrul, aku pengen nanya satu. Terjemahan yang disampaikan, penjelasan yang disampaikan oleh Pak Baim itu kan
makro banget. Jadi inflasi situasinya tuh yang paling kecil dalam realitas kita itu yang terjadi dalam waktu dekat ini bentuknya akan seperti apa? Kalau saya sih lihatnya ya, kalau inflasi buat saya itu yang paling meter itu kalau buat saya harga nasi Padang atau bungkus berapa Pak? Nah, Harga nasi Padang satu bungkus pakai rendang tuh biasanya 16.000 kalau di tempat biasa nih Pak. Ya, Kalau 16.000. pagi sore beda lah. Kalau di Cinto Minang belakang sini nih ada, aku tahu itu masih 18-20 ribu masih bisa. 20.000, ya. Ya mungkin tapi rata-rata 23.000 kali ya. Ya, kita bukan Sekarang ngomongin udah harga. rata-rata Jakarta lah, kan yang Iya. mahal banget juga ada. Oke. Kalau yang aku lihat memang harus diperhatikan. Kalau apa namanya? Kalau untuk inflasi naik ya mau nggak mau biaya hidup kita naik kan. Betul. Biaya hidup kita naik itu yang harus kita perhatikan. Nah, itu dia yang harus pemerintah itu perhatikan. Pemerintah harus lihat, harus analisa. Ini kan ada kenaikan harga minyak. Pertama yang harus dibahas pemerintah, tindakannya seperti apa? Apakah harga BBM kita ya pasti impor udah jelas? Ya. Apakah harga BBM-nya mau dipertahankan atau enggak? Yes. Ya. Yes. Kalau harga BBM-nya dipertahankan, itu yang makan burden-nya itu financial market, Pak. Jadi itu dipikirkan nih, ini siapa yang mau makan burden, pemerintah itu Betul, memilih betul. selalu. Kalau harganya dinaikkan, sektorialnya kena, financial marketnya aman. Oke. Nah, ini contohnya trade off yang mesti kita lihat pemerintahnya nanti pilihannya kira-kira seperti apa. Tapi yang pilihan yang pasti kejadian, ya kayak aku ceritain tadi, itu harga nasi Padangnya itu naik dulu, itu yang harus kita antisipasi. Nah, kalau untuk hal seperti ini, kalau untuk anak-anak muda masa kini, ini sebenarnya lebih luas lagi daripada kenaikan harga minyak. Hal yang mesti kita antisipasi itu adalah, saya selalu cerita, dari zaman COVID pun dulu, kalau banyak yang ini, kita lagi we are on the verge of deglobalization sebenarnya. Ini lagi kita reverse, ya beberapa ada yang mau bilang, mungkin nggak deglobalisasi, tapi lebih fragmented, ada gap kanan kiri. Kalau fasenya lagi kayak gitu Pak, yang paling kasihan itu adalah, ini kalau kita cerita kehidupan ya, orang-orang yang nggak bisa nurunin gaya hidup Pak. Itu yang paling susah. Orang-orang FOMO, Yang suka ganti-ganti handphone. ganti handphone, yang dikit-dikit kita healing yuk ke Bali, ke Singapura. Flexing ya. Kemarin-kemarin itu enak banget memang. Tapi menurut saya dengan kondisinya inflasi naik dan lain-lain, kita harus aware sama kayak gitu. Ya. Ada naik, tapi ya belanja-belanja yang nggak perlu, yang ekstravagan, terlalu luar biasa. Nah ini. Mesti kita adjust. Tapi ini betul lagi ya. Saya justru itu ekonom yang pro inflasi itu agak naik sebenarnya. Kenapa? Agak naik. Ya biar Demand-nya bagus jalan. Iya. Karena Kita harus banyak yang pikirkan nggak tahu nih, juga. Pak, mesti Enggak, gini. Kalau harga, ini misalnya harga nasi Padang naik. Harga nasi Padang naik, kita harus lihat yang nikmatin kenaikan itu siapa. Oke. Siapa tahu apakah pedagang berasnya, apakah margin si penjualnya naik, itu harus kita perhatikan Pak. ya. Dan kalau di kondisi sekarang ini, yang aku lihat ke depannya, kita harus bisa mengantisipasi bahwa abis ini ya, abis ada apa namanya masalah minyak dan lain-lain, seluruh dunia itu peran-peran negaranya itu inward looking, Pak. Betul. Sudah nggak pay off lagi, udah nggak pay off lagi lo apa namanya melihat itu. Kalau aku lihat ya, kita mau nggak mau harus fokus pada ketahanan masing-masing, Pak. Iya. Betul. Iya. Kalau saya belakangan ini, mungkin ini saran saya nggak populer. Mungkin saran saya nggak populer, tiap kali saya misalnya ketemu orang kampung saya sama-sama di Jakarta, ngobrol, ada beberapa orang yang really make it di Jakarta, oke, you di sini, tapi ada orang yang ragu-ragu. Kamu kenapa, kalau memang ragu-ragu di Jakarta, apa salahnya pulang ke kampung halaman masing-masing? Kalau memang ternyata di sana ada penghidupan yang lebih baik. Ada yang malu mungkin Pak itu jawabannya. Nah, pertanyaannya ya itu mau biar tekor asar ke sohor apa gimana kan ya kalau kita lihatnya kan biar tekornya ya itu serah. Kalau yang aku lihat tren yang akan kejadian itu akan memaksa kita jadi lebih mawas diri, lebih hati-hati belanja. Itu utamanya sebenarnya inflasi. Inflasi pasti terjadi. Tapi kan pertanyaannya kita mesti ngapain? Ya. Waduh, ini Kita mesti agak mawas diri, menyesuaikan ketika konsumsinya jadi Lambat. kalau saya lihat itu bakal kejadian, tapi kita harus aware. Jangan sampai kita jadi perlambatan selalu terjadi. Ada aja episodenya. Pertanyaannya, rekan-rekan jadi orang yang menang ketika ada perlambatan ini atau
atau Tidak. Jadi korban. Jadi korban atau enggak itu menurut saya. Nah, ini. Iya sih. Itu Ini aku Gen lihat Z ya. strateginya. Kalau aku rasa memang kita harus agak tone down expectation pada dasarnya Betul. di kondisi seperti ini. Betul. Harus mawas diri dulu. Ya. Menurut Pak Baim itu The nasihat day- yang Arif untuk situasi sekarang? The day Israel dan Amerika hit Iran dan Ayatollah Khamenei wafat itu, the day saya dan istri saya saling berpandangan. Dan we felt like, wah, ini gimana our future, gitu ya. Karena Iran is very mysterious sebagai close country. Kita nggak pernah benar-benar tahu what is really happening inside. Jadi yang saya bayangkan waktu itu, ini kalau Iran benar-benar ngamuk, seperti seorang anak yang bapaknya baru dibunuh oleh mafia, dan dia beneran keluarin itu nuklir, Iya. everything will be dissolved. Iya. Dan saya kepikiran, kita masih siap balik ke apotek hidup, kemudian kita harus balik lagi ke istilah zaman-zaman Orde Baru, kita mesti tanam pohon sendiri gitu. No, really in worst case, ketika semua negara akan inward looking, nggak ada lagi privilege untuk kalau ada apa-apa tinggal impor, kalau ada impor, mereka akan menyelamatkan dirinya sendiri. That Udah nggak ada lagi dikit-dikit Tokped, dikit-dikit Shopee, itu- udah susah-susah. Exactly, iya. Nggak bisa Pak. Itu cerita globalisasi gampang barang satu. Betul. Kalau ini Betul. lain nih ceritanya. Saya benar-benar tinggal Ya. halaman kita seberapa luas ya, bisa tanam cabai nggak nih ya? Saya berpikir seperti itu karena couple of months before, ya, teman-teman kita yang di Jerman, di Belanda, itu kan mereka dapat warning, dapat survival kit. Ya. Iya, If things happen, berarti memang mereka udah prepare banget gitu ya. Sementara kita sebagai negara, salah satu negara paling bersyukur dan punya husnuzon yang tinggi, Husnuzon yang tinggi. ya selalu berpikir, oke lah, kita akan hadapi saja apa yang terjadi gitu. Tapi I think walaupun si ayah tadi harus memberikan optimisme ke anak, mungkin anak sulung masih dikasih tahu. Ya, segmen of people, mungkin academics atau suatu called economist gitu ya, dibukakan pintu. Ya udah, what to do dan gimana strategi kita bersama-sama. Because if things happen in larger scale, ya talking about 3 months war, ini benar-benar akan katastrofik ya. Hitungan yang kita sempat hitung ya. Kalau harga itu naik, harga minyak naik ke 100, maka setiap $1 harga meningkat per barel, di atas 70 ICP assumption, ya, dan kita kalikan misalnya menjadi 100, itu setara dengan 212 triliun subsidi pemerintah. Yang harus ditambah. Yang harus ditambahkan. Waduh, If you want to keep the price di konsumen sama, artinya apa? Jebol fiskalnya kalau dibiarkan. Apalagi kita punya satu kebijakan yang memang udah di cap oleh pemerintah, kita akan bawa terus gitu, MBG misalnya. Itu itu kan di lock gitu. Artinya kalau itu ada lagi tambahan beban fiskal, ya pasti pemerintah akan memakan porsi lain atau meningkatkan hutang ya, Pak Farul ya. Artinya bahwa defisit APBN-nya akan di atas 3%. Semakin membesar gitu. Dan setiap kali the problem is now we are living under aquarium ya. Kemajuan ekonomi itu juga membuat kita hidup seperti di bawah akuarium yang our performance is also assessed oleh rating agency, international rating. Kalau misalnya fiskalnya makin menganga, nanti Fitch bilang, oh turunin ininya. Kalau turun outlook-nya, investor makin nggak mau masuk gitu. Jadi ada spiral effect gitu dari hal-hal yang kita diskusikan sekarang. Tapi ini kayak dua mata pisau jadi ya. Kalau dilihat Mas Farul bilang tadi, ya cobalah batasin dulu konsumsi, flexing segala macam, liburan kemana-mana stay. Karena itu sebenarnya kan konsumsi ya, yang selama ini domestik tercatat. Sama seperti Mas Farul bilang tadi, ada mata rantai nasi padang yang kemudian diuntungkan kalau ada terjadi kenaikan harga, kalau ada demand yang besar. Cuma situasinya, kalau kemudian itu diredam semua karena mengantisipasi kekhawatiran kita semua, itu kan akan jadi susah juga ya Pak. Daya beli makin ini terpukul. pada dasarnya saya lihat pemerintah harus memilih. Yes. Dan saya jujur kalau dari sisi ekonom, mungkin saya agak beda dari yang lain ya. Oke. Saya pro untuk defisit ini di atas 3% Pak. Ya. Oke. Indonesia ini Rasio defisit kita kerendahan Pak.
India itu biasa itu running 5-6% Iya, iya, iya. to GDP. Sehingga memang kalau yang aku lihat sekarang, negara ini sekarang harus memilih mau pleasing siapa. Masih mau pleasing investor global, apa mau ngurusin rakyatnya? Itu pertanyaan Pak. Iya, iya. Ini sudah banyak kejadian di banyak negara, karena itu ada resiko di mana-mana itu kalau bahasa kerennya ya, orang khawatir namanya fiscal dominance. Iya, iya, iya. Tapi kalau aku bilang fiscal dominance, kalau rakyat kita susah, Ya, ya. masih mau ditahan atau enggak? Nah, di sini trade off-nya ini. Ini kita lihat nanti pilihan Betul. pilihan pemerintah, Pak. Karena itu apakah misalnya rating outlook turun ini satu sisi kita di dunia keuangan, wah ini kayaknya agak berat. Tapi ini sebenarnya refleksi dari pilihan kebijakan yang Ya. Tapi kalkulasi Pak Farul misalnya, kalau misalnya kita biarkan rasio utang ke GDP itu naik di atas 3%, konsekuensi politiknya Pak? Ya kita nggak mau berbicara kalau soal politik mau ya, tapi diubah, berarti undang-undangnya mesti ubah dulu. Pak. Undang-undang mesti ubah dulu. Di DPR kan. Ubah Which dulu. happened during COVID kan? Pernah terjadi. Pernah Pernah terjadi. kejadian bisa ada perpu. Iya, Aku lihat sebenarnya kalau ada kejadian luar biasa itu bisa jalan. Dan satu lagi orang yang menurut aku agak salah persepsinya nih. Kalau Bali rasio tabungan nasional Indonesia itu udah tinggi banget loh. Rasio tabungan gross domestic saving to PDB kita, ini ngomong angka makro dikit ya, Iya. itu 33%, Pak. Oke. Jepang 25% dari bawah kita itu Jepang rasio tabungannya. Ya. Karena kita memang lagi peak bonus demografi itu udah kita lihat juga ya likuiditas dan isunya juga kalau suka ngikutin Pak Purbaya kan bilang uangnya banyak tapi nggak muter kan. Iya, iya. PR-nya sebenarnya kita kalau lagi ada krisis seperti ini, PR-nya misalnya minyak nih, pastikan pemerintah dapat suplai minyak. Mungkin kemarin kita baru deal sama Amerika. Wah, saya bersyukur juga tuh ada deal Amerika, berarti kita masih bisa ngambil Minyak Amerika. minyak Amerika, ngambil itu dari sana. Sama satu lagi yang harus diprioritaskan gimana sirkulasi di bawah itu Ya. sampai. Karena urgensi utamanya tadi si Bapak, nah ini pakai analogi keluarga Pak. Ketika krisis Pak, yang dibutuhkan dari orang tua itu bukan fasilitas Pak. Kita udah tahu semuanya lagi berat. Yang dibutuhkan dari orang tua itu hadir. Yes. Yang harus dibuktikan oleh negara di kondisi sekarang ini dengan kemungkinan berbagai kejadian, negara hadir. Ya. Itu yang kita lihat. Kalau saya sih lebih Maksudnya lihatnya kehadirannya bentuk apa? BLT Support, lagi ya. atau support, bisa jadi bantuan sosial, Insentif lagi. bansos? bansos, harga. Nah ini juga nih kalau mau impor minyak, ini juga dilemanya. Ini biasa kejadian ini, harga nggak naik tapi barang nggak ada Pak. Sama juga bohong. Nah nggak boleh juga tuh kondisi kayak gitu. Biasa terjadi itu di masa lalu, ini nggak boleh juga. Jadi urgensinya habis ini, negara tuh harus hadir. Iya. Nggak boleh nggak? Nggak boleh nggak, karena memang kondisinya tuh berat. Kalau kemarin-kemarin ini, sebelum krisis Iran, kata dia Iran ini kan close, sampai kejadian kayak gitu kan. Kemarin-kemarin, kalau negara nggak hadir, zaman-zaman dulu Pak, mekanisme pasar jalan zaman dulu Pak. Iya. Negara nggak ada mekanisme pasar, kita bisa cari hidup sendiri masing-masing. Iya. Sekarang situasinya, dengan segala perubahan yang lagi kejadian, berat Pak. Kalau kita mungkin dengan rekan-rekan yang nyari pekerjaan, wah, kasihan Pak. Ya. Sedih sekali Pak, karena memang ini fasenya di kondisi seperti ini negara harus hadir. Biar tidak Kalau menjadi- untuk saya, cost-nya at any cost dan lain-lain, negara harus hadir di momen. Oke. Ini matrix buy-off-nya kira-kira seperti itu. Harus dilakukan segera. Harus dilakukan segera, saya lihat. Segera. Karena memang agak beda nih kondisinya. Kira-kira gitu. Tapi ada situasinya seperti ini. Kemarin saya baca sedikit analisisnya dari Bloomberg, itu bahwa yang mengatakan bahwa situasi minyak sekarang ini spike-nya nggak seperti waktu Rusia Ukraina kemarin. Lebih tinggi itu kenaikannya. Karena memang sekarang booming shale gas di Amerika Serikat itu sedikit banyak mempengaruhi situasi konstelasi energi dunia. Yang paling mengkhawatirkan itu justru sebenarnya gas. Gas benar. Ketika Eropa sangat dependen. Eropa sangat dependen sama gas. Kalau minyak itu kayak distribusinya karena setelah pasca perang Rusia Ukraina kemarin, jadi sumber-sumber aneh itu banyak. Betul. Jadi negara-negara itu bisa dapat kayak India itu bisa dapat minyak murah dari mana nggak tahu segala macam. Yang mungkin nggak lewat Hormuz lagi. Nah, yang paling mengkhawatirkan sebenarnya kan itu gas. Sebenarnya kita punya potensi gas yang harusnya Banyak, bisa Pak. ekspor. Tapi kita kan dilarang ekspor untuk gas. Gimana itu menyikapi situasi gini Bapak?
Kalau kayak sekarang sih ya fokusnya untuk harus pemenuhan dalam negeri dulu, Pak. Harus dalam negeri. Dalam negeri dulu nomor satu semuanya. Oke. Kalau mau ceritanya, jangan asal tiba-tiba kita ada perjanjian ekspor harus jual keluar. Kita kena volatilitas. Nggak bisa itu kayak gitu. Aku lihatnya memang. iya. Ada surplus gas yang kita punya ini bisa nggak dimanfaatkan untuk mengkonversi misalnya kenaikan BBM misalnya. Kalau memang itu kemudian sampai spike ke 100 dolar. Itu harus dikomunikasikan dan dilakukan pemerintah. Cuman masalahnya, penggunaan BBM kita sebagian besar itu untuk kendaraan. Jadi lupa. Ini bukan gas, agak beda. Kalau di Eropa gasnya kan udah di rumah tangga. Memang hitungannya kan yang 80% Hormuz itu kan harus minyak ke negara-negara Asia Tenggara, which is kita semuanya adalah net importers. Cuman Pak Otman, saya mau lurusin sedikit ya. I think this is beyond gas dan minyak. Kenapa? Karena 80% dari global merchandise goods, kalau kita lihat dari reportnya UNCTAD ya, United Nations of Trade dan Development ya, jadi badan PBB yang mengurusi masalah perdagangan, 80% merchandise goods itu lewat laut, ya, be it dari tanker, kontainer maupun bakar. Nah, ketika Timur Tengah itu meningkat eskalasinya, dampaknya nggak cuma ke komoditas laut aja, komoditas minyak dan gas aja, juga komoditas kontainer. Kenapa? Karena freight rate-nya naik. Asuransi itu naiknya 50%, bayangkan. Marine hull insurance dan cargo insurance. Itu berarti kita barang out dan barang in semuanya jadi mahal. Jadi kalau kita misalnya beli raw materials, misalnya mechanical product atau apa, ya ketendang dengan insuransinya makin mahal dan freight rate-nya makin mahal gitu. Jadi nggak cuma direct effect ke BBM yang dikonsumsi mobil saya dan Mas Farul, tapi the whole commodities yang 80% diperdagangkan lewat laut. Dan lihat bahwa posisinya Middle East itu memang centralized banget menghubungkan Eropa Asia. dan Asia. Kecuali kita pakai zaman sebelum penjajahan samudra lewat Cape Town gitu ya. Nah, itu jauh Bapak. When I was in Samudra, kita sempat ngitung itu plus minus bisa 1 bulan. Cost-nya akan tambah besar. Cost-nya akan tambah besar lagi. Tapi sekarang ada perkembangan menarik loh Pak. Semenjak pemanasan global, jadi Arktik itu sudah bisa dijalanin. Jadi barang dari Eropa ke Cina bisa lewat Arktik, lewat atas ya, lewat utara ya. Ini perkembangan menarik. Itu kenapa Trump ngotot menguasai? Nah, itu Trump kenapa ngotot menguasai Greenland. Jadi memang kita ada lagi di zaman, kalau yang aku lihat, konstelasi geopolitiknya memaksa pola ekonomi, pola sosial lagi berubah, Pak. Nah, ini mungkin karena kita semua ini mesti tahu ini kita lagi dipaksa berubah. Betul. Ya. Pak, kemarin tadi kan Pak Ibrahim sempat sebut soal asuransi. Nah, Pak Fakrul sempat sebut soal Trump. Kemarin Trump statement bahwa nggak usah khawatir nih, keamanan gue jaga nih di Selat Hormuz karena gue punya asuransi yang murah. Nah, kalau itu, ya kita tahu it's just supaya menguntungkan mereka. Cuma bluffing, bener gak sih? Well, if anyone still can trust Trump at the moment ya. Soalnya kan walaupun memang last development itu banyak kapal-kapal Iran di Bandar Abbas dihabisin. Jadi Iran memang agak mundur sekarang. Mungkin blokadenya tidak sekuat dulu karena aerialnya Amerika tuh memang gimana pun kuat banget. Tapi tetap ya kapal lewat sana itu bakal ditembak dari daratan gitu. I don't know technically gimana. Jadi menurut saya it is still very risky. Setahu saya kalau saya baca-baca mungkin anyone juga knows kecuali bendera Cina yang boleh lewat gitu ya karena Cina punya temenan sama Iran dengan Iran gitu. Even kita punya 2 tanker Pertamina kan. Lagi nyangkut Pak. Nyangkut di sana. Sekarang, ya, masih butuh diplomasi dan sebagainya. Mungkin juga karena kita nggak segera bilang belasungkawa kah, apakah gitu ya, apa support atau gimana lembaga gitu. PBB itu kali Pak, Board of Peace. Board of Peace gitu. Jadi tadi seperti Mas Farul sampaikan, nih dunia ini kalau bisa dibilang kita masuk ke non-rule base. Non-rule base. Jadi kalau ekonom-ekonom pada bilang rule base ini gone, habis. Udah gone rule base ini gone. WTO, you name it, UN, what they are doing, nggak ada gitu. Jadi like international law, nggak ada international law. Jadi memang masing-masing dan karenanya mungkin people agak sulit, layman agak sulit untuk ngerti kenapa Indonesia join ini itu di luar prediksi. This is
nggak bisa memang ditelaah dengan silver lining hitam Enggak, dan putih. Gitu. kalau pakai ini ya, kalau misalnya kalau ke board office ya, kalau pakai cara, kalau saya selalu mikirnya ini karena judul report saya A Brave New World. Kalau pakai cara pikir dunia lama itu nggak masuk. Karena semuanya udah jelas, kamu lewat PBB, kalau ada masalah lewat WTO semuanya. Cuman ya seperti yang udah kita ketahui kondisinya sudah berubah. totally berubah. Totally berubah. Dunia lama itu sudah tidak ada lagi. Iya. The question is, who still listen to PBB? Ya. Guterres tiap kali bencana, tiap ada bencana dia bilang jangan perang, udah nggak ada lagi yang denger. Even NATO pun sekarang udah bingung. NATO bingung. NATO is divided antara mereka yang masih pro dengan Amerika, Jerman is still quite close, Spanyol nggak mau ngasih, Inggris cuma ngasih ininya fasilitasnya tapi nggak mau bantu. Jadi certainly ini a bit different type of war, ya, very ambitious, driven by. Beda ya Pak ya. Iya, agak berbeda gitu, karena mereka sendiri juga tidak pada satu kesepahaman yang sama menurut saya. Ya. Waduh. Jadi agak ngeri juga agak ya. deg-degan juga ya. Deg-degan. Jadi kalau aku bilangnya ya memang pemerintah kita harus lebih bold move habis ini. Bold move, ya kayak itu ceritain itu tadi ya. Jadi pilih mana nih gitu ya? Yes. Iya, pilih mana? Kalau aku bilangnya ya di tengah sejarah sebanyak itu kontroversi terkait board of peace dan trade deal, at some point itu memang harus diambil ada momen. Jadi ketika tidak ada, bayangkan kita masuk uncharted territory. Saya bayangkan saya dulu ngerantau ke Jakarta baru-baru nggak ada kenal siapa-siapa. Tiba-tiba ada yang teman-teman ngumpul kayaknya nyambung, ya udah gabung dulu aja. Daripada kita benar-benar nggak tahu out of nowhere, itu yang sebenarnya secara ya dilepas kita banyak kontroversi yang mesti dikritisi. Kita harus paham juga pada dasarnya konteksnya lagi seperti ini. Part of my body separuh gitu, saya ngerti ini, Andrul Pak, ini dunianya beda Pak, dunia beda. Part of my body kayak kesel banget gitu, kenapa kita harus masuk gitu Pak, in this kind of situation gitu ya. Tapi ya itu faktanya. Ini pertanyaan berikutnya nih, banyak lagi dipertanyakan sama teman-teman Gen Z maupun milenial kayak saya maupun ya yang lain-lain lah intinya, ya kan? Soal katanya Indonesia tuh mau jadi penengah antara Iran sama Amerika dan Israel, ya kan? Kalau jadi, karena sudah ada di board of peace, kalau jadi dampak ekonominya tuh segede apa? Karena nggak kita misalkan, kan takut ya tiba-tiba ada drone gitu, gitu kan? Gimana tuh? Saya dulu ya. Silakan. Udah keri mau jawab. Enggak, udah keri. Silakan Bapak. Ampun Pak, silakan. Iran sama jauh. Silakan. Yuk. My humble opinion, for those following US politics, this is simply impossible. Kenapa? Karena US politics itu very much driven by Jewish lobby oleh AIPAC yang sangat kuat. Semua baik di Demokrat maupun Republikan itu punya titling yang sangat kuat dengan AIPAC, which is Zionist driven American Israel kelompok lobby gitu ya. Jadi we are almost nothing in this type of dialogue gitu ya. Jadi gimana kalau Bernie Sanders pun ya sekelas Bernie Sanders juga nggak didengerin, Kamala Harris which is ex vice president nggak pernah didengerin, siapa kita gitu ya. Jadi menurut saya, I think I'm more echoing Mas Farul tadi, kita push back a bit. We are not Superman. Focus on solving preparation of our own country. Menurut saya di kondisi sekarang, expressing sympathy, expressing support sebagai sesama negara berkembang, sebagai sesama negara yang dulu ikut selatan-selatan, menurut saya positioning itu tetap, karena kalau nggak enak sama Malaysia yang nungguin Indonesia kapan sih ngomong apa, what is the official statement for this conflict gitu ya. Selain satu yang dikeluarkan oleh MOFA kemarin bahwa itu belum keluar gitu. Cuman alih-alih menjadi negosiator, which is this is very complicated problem. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat, Israel itu berusaha 40 tahun untuk memaksa setiap presiden Amerika menyerang Iran secara langsung, dan baru sekarang mereka berhasil. Dan I think in that kind of discourse lebih baik kita push back a bit, step back, dan kita anticipate any possible outcome yang mungkin cepat atau lambat sampai di kita.
Di satu sisi saya setuju soal ineffectiveness, tapi sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kita harus menjaga Perdamaian dunia. ikut berjalan dalam menjaga perdamaian dunia. Apakah ada effort? Boleh-boleh saja. Tapi kalau memang secara realis kondisinya lagi berat jujur. Tapi kalau kita nawarin, kalau aku bilang tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya, tapi memang kalau secara kondisinya ya kayaknya agak sulit ya. Belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan ketemu tengahnya di mana. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Bahwa memang Amerika ini sesuai kepentingan Israel ini dilakukan kayak gitu. Ini sudah lama juga dan Irannya juga sepertinya belum berkepentingan juga mau cepat-cepat juga ya. Jadi aku rasa I think on that regards, kan kemarin dubesnya Iran itu approach government kita ya. Yeah. Dan ketemunya ke Pak JK. But I felt like mungkin karena official statement government-nya itu nggak terlalu keluar gitu ya. Kemudian saya nggak tahu mungkin Mas Fahrul yang lebih dekat ke government ya. Jadi mereka datangnya malah ke Pak JK gitu, to report what's going on, ini gimana posisi Indonesia gitu. Tapi itu tadi, this is complex puzzle memang. Complex puzzle, understand? Ya. Oke, balik ke persoalan yang lebih makro lagi, rupiah. Semua orang tahu situasi sekarang ini membuat semua orang berburu dolar dan emas. Hampir semua mata uang dunia mengalami tekanan, termasuk dolar. Dan dari malam udah 17.000. Di NDF market ya. Ya, NDF. It's a worry, Pak. Yes. Pak Farul bisa jelaskan sendiri nggak? Ini rentetan berikutnya yang akan terjadi dengan rupiah kita akan seperti apa dan prediksi lu akan sampai berapa? Kalau gua lihatnya ini dari shock-shock pelajaran yang sudah sering kejadian dari zaman dulu. Ya. Kita udah pernah ngeliatin tapering, 2008 Amerika meleduk, terus juga 2015 China devaluation, 2018 Fed rate hike. Biasanya nih Pak, rupiah itu memang secara temporary itu akan dibiarin melemah dulu. Melemah dulu dalam artian ya kalau yang belajar ekonomi untuk menyerap shocknya Pak. Ya. Akan dibiarkan melemah, akan menyerap shocknya. Tapi dari pelajaran berkali-kali rupiah melemah, aku ingat. Waktu 2015 rupiah nyampe 15.800, orang pada bilang, wah rupiah bentar lagi 16.000. Ini waktu zaman masih 15.000 itu. Seringkali kejadiannya itu nggak kejadian Pak, kalau ekspektasi yang paling jelek. Karena begitu semua orang udah pada ketakutan, yang pada berani beli duluan tadi udah beli duluan, akan ada selalu suatu masanya intervensi BI itu akan bikin itu menguat lagi Pak. Ketika problemnya kayaknya udah selesai nih. Oke, udah mulai ada juntrungannya. Karena itu aku lihat apakah masih akan melemah, tapi melemahnya sehat. Kalau aku bilang apakah di kondisi sekarang masih harus dikejar, mau kejar lagi berapa Pak? Kalau aku sih lihatnya nggak akan lebih dari 17.500. 17.000 ke 17.500 itu lebih rendah daripada bunga deposito Anda di di bank terdekat. 4%, ya. Kalau dapat saham yang cuan lebih hebat lagi. Kalau aku lihat kalau fase-fase seperti ini, rupiah akan melemah, tapi bukan buat dikejar. Karena seringkali yang FOMO ngejar itu di korban, Pak. Saya udah lihat, Pak. Terus udah lihat 2015, Bang. Tempat ini selalu nyesat, habis itu, Mbak, turun lagi. Ada kejadian? Ya. Nggak usah spekulasi di dolar lah ya. Kalau aku lihat spekulasi nggak boleh di dolar. Kalau di dolar, ini aku sih lebih lihat dolar. Amerika kan juga dolarnya bermasalah loh Pak. The Fed mau berubah kayak gitu. Habis ini udah harus rate cut dan lain-lain. Aku sih lebih lihat kalau memang ada kebutuhan nyimpan mata uang asing, kayaknya beli yen lebih menarik gitu. Yen udah lemah. Terus Jepangnya mau naikin bunga. Terus satu lagi nalar Pak. Bertahun-tahun kita foya-foya di Jepang, beberapa teman gue udah ada loh 4 kali setahun ke Jepang, Pak. Kayaknya nggak selamanya deh hal-hal kayak gitu. Aku lihat nih udah tinggal nunggu waktu juga. Yennya jalan. Dan mungkin kalau teman-teman yang senang, ini kan di tengah dunia yang makin inward looking, kalau masih pengen liburan ke Jepang, liburan dulu sekarang. Karena mungkin habis ini jadi lebih mahal. Aku lihatnya kayak gitu. Ini biasa nih di overshooting. Bakalan ya. Ya, ke Jepang. Ini bagusnya ya. Kita nggak briefing, kita nggak janjian. Cuman I think the good thing from these talks adalah
Mas Farul tone-nya itu fleksibel. Saya lebih ke precaution. Jadi ini kombinasi yang menurut saya biar yang baca juga pendulumnya ke sini dan ke sini. Gitu. Ya, Kalau mau santai makanan Padang, kalau nggak santai kasus saya tadi. Nah, hitungan kita ini kita nggak hitung sendiri ya. Kalau minyak sampai 100 ya, itu depresiasi kita sekitar 4,2%, jadi sampai 17.500. Sama nggak jauh? Ya. Kalau 120 itu ke 18.500. Kalau 120. Dahsyat sih, Pak. Itu almost double dari yang kemarin, Pak. Begitu ya? Kalau nyampe, iya benar kan dulu masih 60-an kan pas kemarin ya. Tapi at least ya kisaran-kisaran segitulah ya. Which means ya kalau kita negara yang mengandalkan manufaktur yang banyak imported raw materials ya kena kita. Apalagi kita baru awal 2026, Q3 Q4 2026 itu kan salah satu reform pemerintah kan majuin lagi manufaktur, kawasan industri, terus makanya PMI-nya naik. PMI itu by the way adalah persepsi dari industri terhadap investment. Ya, apakah butuh machinery baru gitu. Kalau PMI-nya naik berarti orang percaya bagian procurement bakal beli mesin baru. Nah, PMI kita itu di awal 2026 itu 53. Tapi kan industri kita juga banyak sekali depends on barang impor, imported raw materials. Nah, itu kalau kena ya itu tadi akan menghit sustainabilitas dari manufacturing kita. Ya, kita juga tahu selama 2025 2026 pertumbuhan ekonomi utama kita bahkan konsumsi agak ngedrift sedikit, ya kan? Ekspor yang banyak. Ekspornya yang banyak. Tapi Nah, kalau neraca dagang kita itu sebenarnya paling Cina ya, Pak? ya, Cina itu sekitar 15% ke Cina. 4% GDP, setara 4% GDP itu ke Cina, 2% ke Amerika Serikat. Jadi kalau saya tetap harus cautious sih. Kita kurs juga nggak boleh dilepas ya. Harus ada measured indicator ya. Pasti pemerintah punya stress testingnya lah ya. Ini kalau segini yang kena sektor apa aja. Dan itu yang masih harus dijagain sih. Sama satu lagi ya, kalau kita pinjam kondisi dulu rezimnya Volcker, salah satu yang kena kan mismatch interest rate juga kan. Yes. Begitu orang kemarin lendingnya di-adjust dengan, let's say pemerintah melakukan adjustment dengan tingkat suku bunga dan itu tertransmisikan ke lending rate, ya kena lagi. Karena itu kalau saya agak beda pandangannya, karena ini bukan tahun 70-an. Rasio utang itu udah setinggi di mana-mana. Kayaknya kalau mau kayak Volcker lagi, bunuh diri, Pak. Nggak mungkin, Pak. Makanya udah nggak mungkin tuh. Tapi tetap kayak Volcker itu udah nggak bisa, Pak. Udah beda. Tetap mungkin ini ada tendensi beberapa bank sentral kan menahan penurunan tingkat suku bunga. Ya kan trennya terus. Nah, itu pertanyaan lanjutan sebenarnya. Ujungnya kan kita udah ngomong inflation dari sisi supply ini pasti akan terjadi di kita dalam waktu dekat. Mau nggak mau harus dikontrol. In your opinion, apakah bank sentral kita akan melakukan adjustment atas situasi sekarang ini? Karena kemarin kan baru mereka hold kan, udah berapa kali, 2 kali ketiga hold. Ini kalau pendapat saya, ini ya keputusan dari kebijakan bunga ke depannya di tengah tekanan yang ada ke depan, itu menunjukkan sebenarnya seberapa kompak antara fiskal sama moneter. Kan katanya mau koordinasi. Setuju. Kalau koordinasinya nggak ada nih, Pak. Koordinasinya misal nggak ada nih, inflasi kan udah naik, Pak. Inflasi udah naik, pertumbuhan ekonomi tetap sulit. Koordinasinya nggak ada, depresiasi rupiah, BI-nya ngapain, Pak? Naik, Pak. Kalau tidak ada koordinasi, kalau tidak bisa dibuktikan ada koordinasi, pasti naik. Iya. Nah, benar. Tapi kan menurut amanat UU P2SK yang baru, tidak boleh dua itu saja dari Bank Indonesia. Dia harus mempertimbangkan hal yang lain. Dan habis itu ada koordinasi. Kalau koordinasinya jalan, mudah-mudahan bisa ditakar ini. Karena memang kalau kita bahas ini ya, bahas agak teori dikit ya. Kalau kita lihat ya, kalau mau bahas teori ekonomi itu, kan kita kalau moneter itu, inflasi naik, bunga naik, itu kan dari inflation targeting sebenarnya Pak. Kita mau, karena kita ada double hit loh Pak. Double hit? Lebaran, momen Yes. Lebaran itu sama. Yes, benar. Tapi yang belakangannya kejadian ini, Pak. Ini kan misalnya lagi ada hit, Pak.
terus uangnya kita cok lagi Pak, peredaran uangnya kita tahan lagi. Ekonomi makin sulit lagi. Ya. Itu tidak benar sama sekali kalau menurut saya, Pak. Itu yang menunjukkan di sini saya pesan pada pemerintah, koordinasi fiskal moneter ini sudah harga mati sekarang. Dibandingkan kita cerita kestabilan dan lain-lain, well-being dari masyarakat bahwa menunjukkan negara itu present. Bahwa kita di mana-mana itu rakyat hadir pada rakyat itu harus dimunculkan. Itu juga adalah hal yang penting juga untuk dipertimbangkan di kondisi dunia yang makin terpisah. Sebelum ke Bu Maria, sebelum ke Bu Maria. Enggak, sebelum ke Bu Maria. Karena itulah beliau adalah anaknya Pak Rizal Ramli. Karena pendekatannya selalu negara hadir. Dan prioritas dari well-being. Ini yang ideologisnya Pak Rizal Ramli. Tadi udah konsisten terus ya. Iya, Pak. Gue nanya, poinnya Pak Baim soal BI. Ada adjustment nggak naik? Saya ekonom oplosan. Jadi saya bukan saya bapak biologis. Bapak ideologis ya. Kita semua punya fans di kampus beda-beda. Kalau saya kombinasi antara Bang Dede dan Pak Sriyadi Swasono. Jadi Bang Dede itu sharp as makroekonomis, Sriyadi itu ngeremnya gitu ya. Agak sama juga, negara harus hadir. Rizal Ramli juga. Nah kalau menurut saya, ada 3 opsi yang dilakukan. Yang pertama adalah tentu wait and see. Bank Indonesia harus punya threshold point di mana mereka harus intervene. Mereka harus punya satu titik di mana stress testingnya bilang ini udah hampering the whole economy, baru intervene. Jadi juga nggak buru-buru intervensi. Kenapa? Setiap intervensi itu berarti bakar cadangan devisa. Ya. Jadi itu harus kayak perang juga. Kalau kita perang ekonomi, kalau kita terus-terusan cadangan kita habis. Kita tidak pernah tahu ini perang sampai kapan. Gitu ya. Apakah seminggu ini selesai, Trump di-impeach dan selesai, atau setahun, atau 2 tahun, atau ya gimana? Karena itu semua fenomena ini seperti tadi harus diserap. Kemudian kalau wait and see berarti kita bisa lihat sampai threshold, let's say 18.000 misalnya harus intervene gitu ya. Sementara memang kalau intervensinya juga tanpa koordinasi dengan fiskal, ya mungkin picture agregat demand-nya itu belum ketangkep. Belum ketangkep gitu. Jadi too soon juga jelek, too late juga kalau kita bilang behind the curve juga nanti terlalu telat gitu. Jadi ya karena itulah kuncinya adalah not necessarily wait and see, tapi ini fungsi fiskal moneter yang harus duduk bareng. This is critical time bahwa you have to really show the collaboration antara fiscal side dan moneter. Setuju, ini pembuktian dari konsep koordinasi fiskal moneter. Dan harus menyelamatkan kita semua ini koordinasi fiskal moneter, baik saya yang generasi milenial, kita yang generasi milenial, maupun yang Gen Z, Pak. Amin. Sebelum kita tutup nih, tadi jadi koordinasi fiskal sama moneter kita menurut Pak Fakru udah oke atau masih perlu ditingkatkan? Harus dimunculkan, Mbak. Harus dimunculkan. Fiskal dan moneter itu harus bisa meyakinkan orang seperti saya bahwa mereka jalan. Oke. Karena udah ada agennya masing-masing. Enggak, harus diyakinkan. Ini saya mesti diyakinkan nih sekarang nih. Kalau sekarang, waduh ini mana? Belum. Mesti muncul. Ini orang udah saya harus yakinkan. Nah, maksudnya Pak Thomas ditaruh ke Bank Indonesia, terus Pak Yudha Agung ditaruh ke Kemenq, harusnya kan udah. Tukar gulingnya itu belum. Kalau kita di financial market, seeing is believing, Mbak. Nah, ini makanya kita tunggu harus muncul baru kita lihat apa prioritas, misalnya prioritas negara hadir. Oh ya, langsung kita lihat Pak, kita juga jadi ada tema investasinya seperti ini. Kalau ternyata pilihannya berbeda, tema investasinya beda lagi juga hal yang harus kita sampaikan kepada publik, yang harus kita sarankan pada masyarakat. Nah, ini yang aku lihat kita mesti tunggu dari pemerintah, harus bold Pak di kondisi seperti ini. Kalau ini harus berani menunjukkan bahwa kayak itu mengkomunikasikan. Bapaknya hadir di sini. Bapak harus hadir. Bahwa kondisi buruk semua orang juga tahu, semua orang juga sudah takut. Bapaknya mesti hadir, itu betul. Oke. Nah, ini terakhir Pak, ya buat tutup atau closing dari POV Talk kita gitu ya. Jadi sebetulnya perlu nggak sih saya, Mas Fakru, Pak Ibrahim, Bang Hotman gitu, dan POV People itu takut sama kondisi ini, atau
kita masih bisa optimis. Itu yang terakhir kira-kira. Gimana? Kalau saya duluan atau gimana? Duluan silakan. Kalau saya lihat ya sebenarnya saya selalu cerita kepada junior-junior saya mana yang lain. Saya selalu cerita zaman itu selalu berubah, Pak. Dan selalu tiap zaman itu menawarkan optimisme dan pesimismenya masing-masing. Kalau zaman aku kecil, kalau kita lihat apakah dunia selalu berkonflik? Sepanjang saya hidup, dari zaman dulu masih nonton dunia dalam berita, terus nonton akhirnya Nuansa Pagi dan lain-lain, nggak ada kabar luar biasa. Tahun 90-an kita tahu ya konfliknya di mana, 2000-an awal itu nggak di mana. Yang pasti kalau di sini yang aku lihat, supaya kita nggak takut. Nah, takut itu karena nggak tahu, karena nggak ngerti. Begitu kita mau belajar, begitu kita mau membaca, kita tahu bagaimana cara menghadapinya. Ini misalnya udah tahu bahwa ini perang mengakibatkan perdagangan disrupsi minyak dan lain-lain, memaksa kita harus berhemat. Kita udah tahu kan mesti ngapain. Ya. Terus kalau udah tahu, ketakutannya harusnya sudah bisa lebih dikonten dong. Ya, betul, Takut betul. itu karena nggak tahu kalau itu. Karena itu tugas kita, baik ini rekan-rekan semuanya, kita baca, kita belajar, sering-sering nonton podcast di Bloomberg Technos. Kita akan kasih insight banyak karena ini Masalah ekonomi itu adalah masalah keseharian hidup mereka. Dari kita berangkat dari rumah, kemanapun kita pergi, itu semua persoalan ekonomi. Iya. Jadi teman-teman PV viewers, jadi ini daging banget sih omongan jadi Daging banget. Mas Fahrul. Oke. Pak Ibrahim belum nih. Oke, silakan. Gimana nih Bapak dan Ibu? Saya ada dua. Yang pertama adalah whoever in the government now, whoever, entah itu di monetary function, di fiscal function, kalau menurut saya, think about 40 years from now, Bapak, Ibu akan dikenang sebagai apa? Jadi put aside all political agenda, your any possible facet interest, itu lepasin deh, ya. Karena this is real condition yang membutuhkan koordinasi for the greater good of Indonesia. Whoever you are, in MOF atau in Bank Indonesia atau siapapun, karena kita nggak bisa mengelola negara ini dengan mengatasnamakan whatever facet interest gitu. Jadi benar-benar harus mikirin nih, gitu. Dan tadi yang Fahrul sampaikan, ini saatnya benar-benar koordinasi fiskal moneter itu very crucial. Kenapa? Karena tadi kita udah diskusi dan udah sepakat bahwa any remedies yang akan kita introduce, andaikan kita dokter, itu akan ada drawback-nya. Pasti, Pak. Tinggal siapa Benar, yang nanggung drawback-nya itu, yang pemerintah harus pikir-pikir. Siapa nih kira-kira? Namanya incidence ya. Kalau ada kurvanya incidence ini digeser ke atas, apa digeser ke bawah. Siapa yang nanggung? Dan ini butuh duduk bareng. You cannot think monetary policy aja kemudian oke, kita turunin, kita naikin BI rate, nggak bisa. Ini ada fiscal function-nya juga. Jadi kalau sekarang kita belajar ekonomi dasar lagi bahwa policy output dari monetary policy as function of fiscal policy juga gitu ya, inter causality-nya berhubungan gitu kan. Kita nggak bilang bahwa mereka nggak ngobrol ya, cuman it is really time. Jadi cerita untuk pembuktian, Pak. Pembuktian itu. And think about 40 years from now, kalian akan dikenang sebagai apa di negara ini. Dan yang kedua, ya, untuk kita semua, ya be realistic dengan kondisi sekarang. Gitu ya. Kita tidak di era tahun 2000 yang damai sejahtera atau di boom tahun 2007 misalnya gitu ya. 1992 to me that's the best time. Ya. Mungkin Bapak Ibu tahu, 92 itu inflasi kita rendah. 2 emas Olimpiade, Tri Utami juara festival musik internasional. Everything itu golden period 1992. Saya sempat cek, happiness tinggi karena ekonomi bagus, nyanyinya bagus, olahraganya bagus. Dan almost never happen after. Ya kan? Nah, itu berarti apa? Kita emang tidak berada pada siklus itu. If you want to wanting something, ya be realistic. Kalau mau, ya itu tadi. A bit more cautious, lebih berhati-hati, jangan boros gitu ya. Karena things we never know for how long this war gonna take our time gitu ya.
Dan mumpung bulan puasa banyak berdoa juga gitu. Gimana pun Amin, benar. kita sebagai Amin, makhluk beragama di Indonesia, ya serahkan pada yang buat hidup. That's the only thing we can do. Oke, saya pikir Mark hari ini kita dapat banyak insight. Banyak banget. Ini semua dari ekspert-ekspert kita ini yang hadir. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak Mas Farul, Mas Bayu sudah hadir di POV Talk Bloomberg Technos hari ini. Mungkin audiens kita mendapat banyak insight lah. Mudah-mudahan ini akan jadi pelajaran hidup juga buat mereka. Jadi mereka juga bisa antisipasi apa yang harus mereka lakukan in the short term maupun in the long term, karena situasi memang banyak ketidakpastian. Karena ya kita harus arif lah ya. Oke, Maria silakan. Mau menutup. Pokoknya jadinya ya. Dari semua obrolan kita tadi intinya semua POV people harus lebih mawas diri gitu kan ya Pak ya. Benar, setuju. Stop flexing ataupun kayak lavish life mungkin dulu ya, tahan dulu gitu ya. Sesuaikan dengan apa yang sedang terjadi, be realistic, dan nanti kita lihat bersama apa langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan dalam tanda kutip rumah tangga Indonesia gitu ya di tengah krisis seperti ini. Oke, sampai ketemu lagi di Bloomberg Technos POV Talk berikutnya. Kami pamit. Amin. Bye-bye. Bye. Bye, terima kasih. POV Talks.